Petinggi parpol jadi menteri, oligarki semakin kuat. Di negara yang menganut paham demokrasi, oligarki seharusnya tidak diperbolehkan karena memiliki daya rusak yang memungkinkan adanya tindakan korupsi, melemahnya rule of law, dan penyalahgunaan wewenang oleh kelompok penguasa. Namun kenyataan hari ini, keberadaan kabinet di pemerintahan Jokowi Maruf Amin diisi oleh mayoritas pimpinan partai politik yang disinyalir dari partai politik pendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin, baik saat Pilpres 2019 lalu maupun pasca Pilpres 2019. Demikian dikatakan Ghaffar Baihaqi, koordinator Koalisi Gerakan Milenial Anti Oligarki, kepada wartawan pada Rabu 15 Juni 2022 di Jakarta. Oligarki itu semakin kuat dan kental ketika para petinggi partai politik bergabung menjadi menteri pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju. Kondisi ini justru memperburuk wajah demokrasi di negeri ini, ungkap Ghaffar Baihaqi. Lebih parahnya lagi, kondisi tersebut akan sangat menghambat orang-orang yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk berkembang, karena sistem oligarki hanya berfokus pada kelompok elite tertentu. Maka cara berpolitik yang inklusif menjadi mustahil. Dengan kata lain, orang-orang yang berada di luar lingkaran oligarkis akan sulit untuk mendapatkan kekuasaan secara adil, karena sistem sudah didesain dan dikendalikan oleh segelintir elite. Selain itu juga dengan adanya ketua umum, sekjen ataupun petinggi parpol lainnya berada dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut, akan semakin tidak efektifnya penyelenggaraan program pembangunan oleh pemerintahan Jokowi Maruf Amin, karena mereka secara terselubung akan lebih mengutamakan kepentingan partai politiknya daripada kepentingan untuk masyarakat sebagai subjek pembangunan. Apalagi agenda pemilu 2024 sudah ditetapkan KPU 14 Juni 2024. Ini artinya keberadaan pimpinan parpol yang ada di kabinet pemerintah Jokowi Maruf Amin disinyalir lebih fokus pada persiapan mereka menghadapi pemilu, Pilpres dan Pilkada yang akan dilakukan serentak di tahun 2024 mendatang. Tukas Ghaffar juga mengatakan dan menanggapi adanya reshuffle kabinet. Sudah waktunya ketua umum dan sekjen partai politik yang menjadi menteri dapat direshuffle. Mengapa demikian? Sebab untuk mencegah agar tidak ada konflik kepentingan, dan juga agar para menteri dapat lebih fokus melayani masyarakat, serta tidak melakukan manuver yang dapat menciptakan situasi kegaduhan maupun situasi yang tidak kondusif, yang tidak hanya merugikan performa pemerintahan Jokowi Maruf Amin, tapi juga merugikan masyarakat. Ya, mestinya reshuffle kabinet kali ini yang dilakukan Presiden Jokowi jangan diisi lagi oleh personil berlatar belakang dari pimpinan partai politik, namun mestinya diisi oleh personil berlatar belakang profesional, teknokrat maupun lainnya yang terbebaskan dari kepentingan politik. Tapi nyatanya malah diisi lagi personil dari partai politik. Ya, inilah wajah demokrasi di Indonesia yang digerus oleh oligarki partai politik, pungkas Ghaffar.